Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Kania Bercerita. Di sini kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh makna, dan pastinya akan menghangatkan hati kamu. Santai saja, siapkan cemilan favoritmu, dan nikmati cerita-cerita seru yang kami hadirkan khusus untuk kamu. Jangan lupa untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Yuk, langsung kita mulai. Seorang pemuda berbaju lusuh dan penuh debu masuk ke showroom motor mewah. Semua orang langsung mencibir. "Mau nyolong?" bisik seorang pegawai. Yang lain menertawakan dengan lantang. Tapi tak satu pun dari mereka tahu. Pemuda itu bukan sembarang orang. Dia datang bukan untuk beli motor, tapi untuk menguji hati. Dan besoknya, saat dia kembali, dealer itu tak pernah sama lagi. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa satu senyum tulus bisa mengubah hidup banyak orang? Karena empati adalah kemewahan yang tak dijual di etalas manapun. Terik matahari siang itu membakar aspal kota seperti wajan yang baru saja diletakkan di atas kompor menyala. Langit nyaris tanpa awan. Kendaraan berlalu lalang dengan suara klakson bersahutan, dan debu beterbangan setiap kali ada mobil melintas, kencang. Di tengah suasana itu, seorang pemuda dengan kaos belel, celana jeans robek, dan sandal jepit yang solnya sudah tipis, berjalan pelan menyusuri trotoar. Langkahnya mengarah ke sebuah gedung besar berwarna hitam metalik dengan kaca-kaca, besar memantulkan cahaya matahari. Di atas pintu masuknya, sebuah papan nama bertuliskan huruf kapital besar, Galaxy Motorcycle Showroom. Dari luar, bangunan itu terlihat eksklusif. Di balik kaca berjejer motor-motor besar, berkilau seolah baru saja dicuci dengan minyak bintang. Ada Ducati, Triumph, BMW, dan tentu saja Harley Davidson. Pemuda itu berhenti di depan pintu otomatis. Beberapa orang yang hendak masuk menatapnya dengan tatapan aneh, seolah-olah ia nyasar. Bahkan satpam yang berjaga di depan pintu pun sempat menatap dari atas sampai bawah, lalu menolehkan wajah sambil menghembuskan napas pendek, tidak menegur, tapi jelas tak menganggap. "Permisi," ucap si pemuda sopan saat pintu terbuka otomatis dan ia melangkah masuk. Begitu ia menjejakkan kaki di dalam showroom, suasana seolah melambat. Beberapa pegawai yang sedang duduk di meja customer service langsung saling lirak-lirik. Seorang pria berjas abu-abu dengan rambut disisir klimis menghentikan percakapannya dengan calon pelanggan dan menatap si pemuda dari ujung kepala sampai sandal jepitnya. "Astaga, itu siapa?" bisik salah satu pegawai perempuan dengan alis terangkat. "Gembel mana tuh? Nyasar ke sini." Timpal yang lain, lalu tertawa pelan. Si pemuda mendekati salah satu motor Harley yang dipajang di atas platform berkarpet merah. Tangannya menyentuh stang dengan penuh kekaguman. Senyumnya tipis, tapi matanya bersinar. Ada kenangan dalam matanya, seperti seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang pernah ia impikan lama. "Mas, tolong jangan pegang-pegang motor ya," tegur suara ketus dari belakang. Pemuda itu menoleh. Seorang pria bertubuh tinggi dengan name tag bertuliskan Danny, Sales Head, berdiri dengan tangan menyilang di dada. "Saya cuma lihat, Mas," balas si pemuda pelan, nada bicaranya tetap sopan. "Motor ini harganya ratusan juta, Mas. Ini bukan tempat buat iseng atau sekadar selfie. Kalau cuma mau lihat-lihat, sebaiknya di luar aja." Kalimat itu diucapkan tanpa senyum, penuh penilaian. Seolah penampilan lusuh si pemuda adalah alasan sah untuk mengusirnya. Beberapa pegawai lain mulai berdiri. Ada yang berpura-pura membersihkan kaca hanya untuk lebih dekat mendengar. Ada pula yang terang-terangan tertawa kecil di belakang meja. Namun di sudut ruangan, seorang gadis muda berseragam staf dengan name tag bertuliskan Rani, intern, hanya menatap dengan alis berkerut. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati. "Selamat siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Rani tersenyum, mencoba menutupi kegugupan. Pemuda itu tersenyum kecil. "Saya mau tanya harga Harley ini. Yang model Heritage Classic,
ucapnya sambil menunjuk ke motor berwarna hitam doff dengan jok kulit coklat. Rani menoleh ke arah Denny, seperti meminta izin. Tapi Denny hanya melirik tajam, lalu berjalan menjauh sambil mengangkat alis, membiarkan Rani menangani drama kecil ini sendiri. Itu sekitar 900 juta rupiah, Mas, jawab Rani, ramah. Kalau Mas berminat, kita ada beberapa opsi cicilan juga. Saya mau beli tunai, potong pemuda itu, pelan tapi jelas. Rani terdiam sejenak. Bibirnya terbuka tapi tak mengeluarkan suara. Ia menatap mata si pemuda, lalu perlahan tersenyum, tidak mengejek, melainkan mencoba mengerti. Namun, tak jauh dari sana, suara tertawa kecil terdengar dari dua pegawai perempuan yang sedang berdiri di belakang komputer. Beli tunai? Hahaha. Dia kira ini pasar kaget apa? Mungkin dia baru dapat mimpi semalam. Pemuda itu menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap satu persatu wajah mereka, lalu kembali menatap motor yang ia suka. Maaf, Mas, kata Rani pelan. Kalau boleh tahu, Mas bawa KTP atau data diri? Mungkin saya bisa bantu proses pembelian kalau memang serius. Pemuda itu mengangguk. Ia mengeluarkan dompet tipis yang lusuh dari saku belakang, membuka isinya, dan memperlihatkan KTP dengan nama Arya Wicaksana. Rani menatap nama itu sesaat. Ia tidak tahu nama itu, tidak ada yang spesial, tapi ada sesuatu di dalam cara Arya berbicara. Tenang, percaya diri, dan tetap sopan walau direndahkan. Baik, Mas Arya. Saya catat dulu ya. Kalau Mas bersedia menunggu sebentar, saya bisa panggil manajer kami, kata Rani lembut. Namun sebelum Rani sempat melangkah, Denny tiba-tiba datang kembali. Udah, Ran. Nggak usah repot. Suruh aja dia keluar. Ini showroom, bukan tempat singgah. Kalau orang kaya tuh datang pakai mobil, bukan sandal jepit. Suasana langsung canggung. Rani hanya bisa menunduk, tak kuasa melawan seniornya. Sementara Arya tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang menyimpan sesuatu. Ia mengangguk pada Rani. Terima kasih ya, Mbak. Mbaknya baik. Semoga rezekinya lancar terus. Lalu ia menatap Denny dan para pegawai yang menertawakannya. Matanya menatap tajam tapi tetap tenang. Jangan khawatir, Mas. Lain kali saya kesini lagi. Dengan lebih pantas mungkin. Arya kemudian membalikkan badan, berjalan keluar dari showroom tanpa menoleh lagi. Langkahnya pelan tapi mantap, seolah meninggalkan sesuatu atau menyiapkan sesuatu. Pintu otomatis tertutup di belakangnya. Tapi getaran dari kata-kata terakhirnya belum benar-benar menghilang dari udara. Sementara itu, di dalam dealer, beberapa pegawai masih tertawa dan menyindir. Dan di luar sana, si pemuda lusuh menaiki taksi sederhana, duduk di kursi belakang, lalu menyalakan ponselnya. Satu nama ia hubungi. Pak Daniel, tolong atur rapat internal dengan semua manajer cabang. Khususnya Galaxy Motorcycle Jakarta. Saya mau sidak besok pagi. Jangan bocorkan ke siapapun. Suara Arya tegas, berbeda dari saat di showroom tadi. Karena di balik pakaian lusuhnya, tersembunyi identitas yang tak pernah mereka duga. Tawa lirih masih terdengar bersahutan di dalam showroom, bahkan setelah Arya menghilang di balik pintu kaca otomatis. Beberapa pegawai kembali ke posisi masing-masing, namun wajah mereka masih memancarkan kepuasan yang aneh, seolah baru saja berhasil mengusir makhluk tak layak dari wilayah eksklusif mereka. Denny duduk kembali di kursi tinggi di belakang meja, utama bagian penjualan. Ia memutar pena di jarinya dengan gaya sok santai, lalu menggeleng pelan sambil tertawa. Gila, gembel zaman sekarang udah makin kreatif ya. Bisa-bisanya ngomong mau beli Harley tunai. Udah gitu bawa KTP segala. Hahaha, Rika, salah satu staf marketing yang dari tadi ikut tertawa, menyambung dengan nada mengejek. Mungkin dia pikir ini sinetron, yang tiba-tiba nanti dia bilang, sebenarnya saya anak orang kaya, terus kita semua sujud minta maaf, gitu. Suasana kembali riuh dengan canda tawa. Mereka menikmati momen itu seperti lelucon kantor yang menyegarkan di tengah jadwal kerja yang monoton. Tak satu pun dari mereka yang tampak menyadari betapa dalamnya luka yang bisa ditinggalkan oleh sikap sombong
Mereka barusan. Rani berdiri kaku di dekat meja brosur. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Tatapannya mengarah ke pintu tempat Arya tadi keluar. Di dadanya, ada sesak yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dari pemuda itu yang terasa tulus. Bukan sekadar orang aneh yang nyasar, bukan juga pencari perhatian. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu kembali ke meja kecil tempat ia biasa duduk. Rani adalah anak magang dari kampus vokasi di pinggiran kota, baru 2 bulan bergabung di dealer itu. Ia tahu betul bahwa sebagai intern, suaranya tidak akan berarti banyak. Tapi hatinya menolak untuk menertawakan seseorang hanya karena pakaiannya tidak bermerek. Sementara itu, manajer showroom, Pak Adi, keluar dari ruangannya setelah mendengar kegaduhan. "Ada apa tadi?" tanyanya dengan dahi mengerut. Denny segera bangkit dan menjawab dengan nada santai. "Nggak apa-apa, Pak. Cuma ada orang nggak jelas yang masuk, ngaku mau beli Harley cash. Penampilannya kayak gelandangan. Udah kita suruh keluar baik-baik kok." Pak Adi mengangguk pendek. "Jangan terlalu keras ke pelanggan ya. Kita nggak tahu siapa mereka sebenarnya." Denny tertawa kecil. "Kalau Bapak lihat orangnya, Bapak pasti ngerti maksud saya. Niatnya aja udah ngaco." Pak Adi tidak membalas, hanya menggeleng pelan dan kembali masuk ke ruangannya. Hari kembali berjalan seperti biasa. Rani mencoba fokus menyusun data di komputernya, tapi pikirannya tetap melayang. Ia teringat sorot mata Arya saat mengucapkan kalimat terakhirnya. Tenang, tapi tajam. Ada sesuatu yang menggugah nuraninya. Menjelang sore, ketika semua pegawai sudah mulai bersiap menyelesaikan pekerjaan hari itu, Rani mengambil inisiatif membuka daftar nama pelanggan yang pernah membeli Harley di dealer tersebut. Ia mencoba mencari nama Arya Wicaksana, siapa tahu pria itu bukan sembarangan. Tapi hasilnya nihil, tidak ada nama itu. Ia beralih membuka pencarian daring, mengetik nama itu dengan tambahan kata motor dan pengusaha. Dan disitulah, sesuatu membuat matanya membelalak. Sebuah artikel dari media otomotif online muncul di halaman pertama. Pemilik muda jaringan dealer motor terbesar di Indonesia, Arya Wicaksana kembali dari Amerika setelah menyelesaikan studi bisnis. Rani menatap layar tanpa berkedip. Foto dalam artikel itu memang menunjukkan Arya dalam jas rapi, berdiri di samping motor Harley klasik, dengan senyum percaya diri dan latar belakang pabrik perakitan. Tidak mungkin. Dia orang yang sama? Gumamnya pelan. Ia menatap foto itu lagi, dan lagi. Mata yang sama. Senyum yang sama. Rahang yang sama. Tubuhnya sedikit gemetar. Ya Tuhan. Dia bukan gelandangan. Dia pemilik jaringan ini. Pikiran Rani kacau. Ia langsung menutup jendela browser dan menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Jantungnya berdebar kencang. Tapi belum sempat ia berpikir lebih jauh, suara Denny terdengar dari belakang. "Ran, kamu dari tadi bengong mulu. Besok siap-siap ya, ada evaluasi dari pusat. Katanya tim direksi bakal turun ke cabang-cabang. Jangan sampai dealer kita kelihatan jelek di depan orang-orang pusat." Rani hanya mengangguk pelan. Mulutnya ingin bicara, tapi tidak ada yang keluar. Keesokan harinya, langit mendung menggantung sejak pagi. Dealer Galaxy tampak seperti biasa, bersih, mengilap, dan siap menyambut pelanggan. Para pegawai berpakaian rapi, senyum terpasang sejak dari pintu depan. Namun suasana mulai berubah saat sebuah mobil hitam panjang berhenti tepat di depan showroom. Seorang pria berkacamata turun lebih dulu, diikuti oleh 2 wanita dengan map dan tablet. Lalu pintu belakang mobil terbuka, dan seseorang yang sangat familiar bagi Rani melangkah keluar. Jas abu-abu elegan, sepatu pantofel mengilap, rambut klimis, wajah tenang. Arya. Dealer hening seketika. Denny yang baru keluar dari ruangannya nyaris menjatuhkan map yang dibawanya. Wajahnya berubah pucat seketika. Rika menutup mulutnya sendiri. Beberapa staf lain hanya bisa mematung. Arya berdiri tegap di tengah-tengah showroom, menatap sekeliling. "Selamat pagi," ucapnya, datar. "Saya kembali seperti janji saya kemarin.
Tapi kali ini, saya datang bukan untuk membeli motor. Ia menoleh ke arah Rani, yang berdiri terpaku sambil menatapnya dengan wajah bingung dan gugup. Mata Arya menatapnya sebentar, lalu mengangguk kecil, seperti mengucap terima kasih dalam diam. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Saya ke sini untuk melihat siapa saja yang masih pantas berada di tempat ini. Dan disitulah cerita yang sebenarnya baru saja dimulai. Dealer Galaxy kini bukan lagi sekadar showroom motor mewah di tengah kota metropolitan. Pagi itu, gedung kaca dan karpet merahnya berubah menjadi panggung ujian moral. Para pegawai yang biasanya santai menyambut pelanggan, kini berdiri kaku. Tak berani menegur apalagi menyapa. Arya Wicaksana berdiri tegap di tengah showroom. Senyumnya ringan, tapi nadanya tegas. Ia bukan lagi pemuda berpakaian lusuh yang kemarin mereka usir dan tertawakan. Hari ini, ia datang sebagai pemilik waralaba jaringan dealer motor mewah terbesar di negara ini. Seorang pewaris muda yang selama ini jarang muncul di media, namun memiliki kuasa atas seluruh cabang Galaxy Motorcycle di seluruh penjuru negeri. Senyap. Suasana lebih dingin dari pendingin ruangan yang menyala sejak subuh. Denny mencoba menyembunyikan gugupnya dengan bersikap santai. Ia menyeringai lebar, berusaha menyambut. Selamat datang, Pak Arya. Waduh, kami tidak menyangka Bapak akan langsung berkunjung ke cabang ini. Maaf, kemarin kami tidak tahu kalau... Arya menoleh perlahan ke arahnya. Tidak tahu bahwa saya adalah pemilik? Suaranya datar, namun tajam. Atau tidak tahu bagaimana memperlakukan seseorang yang tampak biasa-biasa saja? Keringat dingin mengalir di pelipis Denny. Wajahnya berusaha tersenyum, tapi tak bisa disembunyikan dari matanya yang mulai panik. Pegawai lain yang sempat menertawakan Arya kemarin mulai saling lempar pandang. Ada yang langsung menunduk, ada pula yang memegang dada, gelisah. Mereka tak menyangka bahwa lelucon kemarin menjadi malapetaka hari ini. Arya melangkah pelan ke arah sepeda motor Harley yang kemarin disentuhnya. Jarinya kembali menyentuh stang motor itu. Kali ini dengan tangan bersarung kulit. Ia menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Saya tidak marah karena kalian tidak mengenali saya, katanya, perlahan. Saya kecewa karena kalian tidak mengenali nilai dari sebuah sikap. Langkahnya berlanjut ke meja pelayanan. Ia berdiri di hadapan Rani, yang masih berdiri mematung sejak tadi. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya jernih. Rani benar? Tanya Arya pelan. Rani mengangguk gugup. Iya, Pak. Terima kasih untuk kemarin. Kamu satu-satunya yang membuat saya merasa tetap manusia di tempat ini, ucap Arya dengan senyum ringan. Rani menunduk. Hampir saja air matanya menetes, tapi ia tahan. Arya melirik ke arah manajer showroom, Pak Adi, yang keluar dari ruangannya dan langsung menunduk dalam-dalam. Maafkan kami, Pak Arya. Kami lalai membimbing tim kami untuk lebih menghargai siapa pun yang datang ke sini. Kami siap menerima sanksi dari pusat, ucapnya penuh hormat. Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu memberi isyarat ke tim yang berdiri di belakangnya. Salah satu wanita berseragam biru tua maju dan membagikan lembaran kertas ke semua pegawai yang hadir. Apa ini? Bisik salah satu staf Arya menjelaskan, itu adalah formulir evaluasi integritas. Mulai hari ini, semua pegawai Galaxy cabang ini akan melalui proses evaluasi karakter. Kami ingin tahu, siapa yang bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya menilai dari kulit luar. Beberapa orang mulai gemetar. Denny bahkan mulai bicara cepat, mencoba membela diri. Pak Arya, saya pikir saya hanya ingin menjaga showroom agar tetap eksklusif, Pak. Kita punya citra, punya kelas. Kalau semua orang bisa masuk seenaknya, lantas kamu merasa berhak menjadi hakim atas siapa yang layak dan tidak, potong Arya. Suaranya tetap tenang, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Tak ada jawaban. Denny tertunduk. Mulutnya terbuka, tapi kata-katanya lumpuh. Arya melangkah ke meja tengah.
Ia berdiri di sana dan berbicara kepada semua staf yang kini berdiri mematung di berbagai sisi showroom. Kalian bangga bekerja di sini karena tempat ini mewah, karena motor-motornya mahal, karena pelanggan kalian sultan-sultan dengan arloji jutaan. Tapi coba pikirkan, jika dealer ini hanya diisi dengan orang-orang seperti kalian yang menilai manusia dari penampilan, lalu di mana nilainya? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Saya menyamar bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk menguji. Dan kalian gagal. Beberapa staf perempuan mulai menunduk menangis diam-diam. Suara isak pelan terdengar dari pojok ruangan. Tapi, lanjut Arya, saya tidak percaya pada hukuman tanpa kesempatan. Maka saya beri 2 opsi. Ia mengangkat 2 jari. Pertama, kalian yang merasa perlu memperbaiki diri akan diberi pelatihan ulang dan konseling karakter selama 1 bulan. Selama itu, kalian tidak akan ditugaskan di lantai showroom. Kalian akan melayani pelanggan di bengkel servis belakang, belajar menghormati orang dari tempat paling dasar. Beberapa pegawai tampak syok. Bengkel adalah tempat yang kotor, bau, oli, dan tidak nyaman. Tapi mereka tahu, mereka tak punya pilihan. Kedua, lanjut Arya. Bagi yang merasa keberatan, silakan mundur. Surat pengunduran diri bisa kalian isi hari ini juga. Denny membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Ia hanya menatap ke lantai, kalah oleh ego dan kesalahan masa lalu. Di antara semua pegawai yang tertunduk malu, Rani berdiri dengan mata berkaca-kaca. Arya menoleh padanya sekali lagi. Dan kamu, Rani? Saya ingin kamu ikut saya ke kantor pusat mulai minggu depan. Saya butuh asisten pribadi yang tahu bagaimana caranya menghormati manusia, ucap Arya dengan mantap. Wajah Rani memucat, lalu berubah merah. Tangis haru tak bisa ia tahan. Tapi, Pak, saya cuma magang. Justru itu. Kamu belum tercemar. Seisi showroom terpaku. Tak ada suara. Hanya detak jam di dinding yang terdengar menggema. Dalam sekejap, dunia mereka berubah. Dealer mewah yang kemarin menjadi tempat menghina, kini jadi panggung pembelajaran besar. Sementara Arya kembali berjalan keluar, ia menoleh sekali ke belakang. Ingat, harga motor bisa tinggi, tapi harga hati dan sikap jauh lebih mahal. Dan pintu otomatis kembali terbuka. Arya keluar dari sana, diiringi tatapan takjub dan penyesalan yang belum tentu bisa dilupakan seumur hidup. Langit Jakarta memutih oleh mendung yang menggantung seperti gulungan kapas kelabu. Tapi tidak ada yang lebih menggelegak daripada isi hati Rani pagi itu. Ia berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca, markas pusat Galaxy Motor Group. Tangannya menggenggam map coklat berisi dokumen-dokumen dari HRD, tapi cengkeramannya begitu kuat seolah-olah ia masih belum yakin ini bukan mimpi. Kamu belum tercemar, kalimat Arya semalam terus bergema di kepalanya. Masih sulit dipercaya bahwa dirinya, anak magang dari kampus kecil yang hanya modal tekad dan transport umum, kini berdiri di tempat yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah ia bayangkan. Ketika pintu lobi terbuka otomatis, ia melangkah masuk dengan dada sesak. Gedung itu berbeda 1000 derajat dari showroom tempatnya biasa bekerja. Berpendingin udara sentral yang menyejukkan, bahkan sebelum disentuh. Dinding marmer mengilat, dan pegawai bersetelan rapi lalu lalang dengan laptop tipis di tangan. Seorang wanita berpenampilan profesional menyambutnya di depan resepsionis. Selamat pagi, Mbak Rani. Saya Dinda, sekretaris Direktur Arya. Beliau sudah menunggu di lantai 8. Silakan ikuti saya. Rani hanya mampu mengangguk. Kakinya terasa ringan tapi juga gemetar. Seolah setiap langkah adalah lompatan ke dunia, baru yang asing namun menjanjikan. Pintu lift terbuka langsung menghadap ke ruangan luas berdesain minimalis modern. Cahaya matahari menyusup melalui jendela besar yang menghadap ke pusat kota. Di tengah ruangan itu, Arya berdiri mengenakan kemeja putih polos dan celana kain abu-abu. Tak ada jas, tak ada dasi, tetap seperti kemarin, tapi kini sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Selamat datang, ucapnya sambil tersenyum kecil. Rani menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan gugupnya. Terima kasih Pak Arya, saya...
Masih merasa ini terlalu besar untuk saya. Arya tertawa pelan. Saya juga dulu berpikir begitu. Tapi terkadang, dunia justru memilih orang-orang biasa untuk membenahi hal-hal luar biasa. Rani terdiam. Kalimat itu menancap dalam. Hari-hari selanjutnya berlalu seperti film yang bergerak cepat. Rani belajar banyak hal, mulai dari etika, profesional, cara membaca laporan keuangan sederhana, bahkan bagaimana menghadapi rapat. Arya tak hanya menugasinya, tapi juga mengajarinya. Ia tahu kapan berbicara, dan lebih tahu kapan mendengarkan. Setiap kali Rani berbuat kesalahan, Arya tak pernah memarahi, ia membimbing. Kamu nggak perlu jadi sempurna, Ran. Cukup jadi manusia yang terus belajar. Ucap Arya suatu hari saat mereka meninjau cabang dealer lain di Bekasi. Hubungan mereka perlahan melampaui sekadar atasan dan asisten. Rani mulai melihat sisi Arya yang lain, bukan hanya sebagai pewaris perusahaan besar, tapi sebagai pria yang kesepian, yang lebih percaya pada hati daripada angka. Arya, di sisi lain, mulai menikmati kebersamaan itu. Rani adalah oase di tengah lingkungan bisnis yang penuh basa-basi dan agenda tersembunyi. Ia tulus, jujur, dan penuh empati. Sesuatu yang sulit ditemukan di tengah dunia korporat. Suatu malam, saat mereka pulang dari kunjungan dealer di luar kota dan terjebak hujan di rest area, Rani menatap ke arah Arya yang duduk di bangku kafe kecil sambil meminum kopi sachet. Sambil mengusap rambut yang sedikit basah, Arya tertawa. Dulu, waktu kuliah di luar negeri, aku sering ngopi di kafe. Mewah. Tapi entah kenapa, rasa kopi murah di tempat kayak gini justru yang paling ngena. Rani tersenyum. Mungkin karena tempatnya nggak menuntut kamu untuk jadi siapa-siapa. Arya menoleh. Seperti kamu, ya? Pertanyaan itu membuat jantung Rani berdebar. Matanya beradu dengan mata Arya. Hening. Tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh isyarat. Namun sebelum momen itu berlanjut, ponsel Arya bergetar. Ya, ia mengangkat dan seketika raut wajahnya berubah. Dealer pusat Jakarta. Ada insiden. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Denny, salah satu staf showroom yang kemarin dihukum untuk pelatihan di bengkel, membuat masalah besar. Ia tertangkap memperlakukan pelanggan bengkel, seorang kakek tua, dengan kasar. Tak hanya itu, ia mengumpat dan melempar kunci motor pelanggan karena kesal harus bertugas di bagian kelas bawah. Kabar itu sampai ke telinga Arya. Ia tidak terkejut, tapi jelas kecewa. Jadi ini belum cukup membuka mata mereka. Rani mengangguk. Mungkin ada luka yang lebih dalam dari sekadar kesombongan. Mungkin mereka tidak pernah diajari bagaimana cara melihat manusia. Arya menghela napas. Kalau begitu, kita harus mulai dari akarnya. 1 pekan kemudian, Arya mengumumkan rencana radikal. Program pelatihan empati nasional, setiap pegawai Galaxy Motor, dari sales hingga manajer, wajib menjalani pelatihan pelayanan berbasis karakter, bukan hanya target penjualan. Bahkan, Arya sendiri ikut menjadi mentor dalam beberapa sesi, dan dalam sesi pertamanya, ia berdiri di depan puluhan pegawai dari berbagai cabang, lalu berkata, "Dulu saya menyamar sebagai orang yang tak punya apa-apa, dan kalian menunjukkan siapa diri kalian. Sekarang saya datang sebagai pemilik, dan saya ingin tahu, siapa yang siap menjadi manusia yang lebih baik?" Rani berdiri di samping ruangan, mencatat dan mengatur jadwal. Tapi pikirannya tertuju pada pria yang kini berdiri penuh wibawa itu. Sosok yang pernah ia bantu hanya karena kasihan, tapi kini mengubah hidupnya dan bahkan mengubah pandangan hidupnya. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dada Rani. Bukan sekadar kekaguman, tapi juga rasa yang tak mampu ia definisikan. Belum sekarang. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Arya bukan pemilik dealer biasa. Malam di gedung, pusat Galaxy Motor masih menyala terang meskipun jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Di salah satu lantai, tepatnya ruang rapat eksekutif,
Beberapa pria dan wanita bersetelan mahal duduk dalam keheningan. Suara detik jam dinding seperti palu godam yang menghantam satu persatu, rasa tidak nyaman yang menggantung di antara mereka. Pak Edwin, direktur operasional lama yang sudah 2 dekade berada di perusahaan itu, memandang layar proyektor yang baru saja menampilkan program pelatihan empati yang diluncurkan Arya. Ini konyol, gumamnya. Sejak kapan bisnis dijalankan dengan perasaan, bukan angka? Yang lain saling pandang, beberapa mengangguk setuju. Dia masih muda, idealismenya tinggi. Tapi dunia nyata tidak sesederhana itu, timpal Bu Helen, kepala keuangan, yang terkenal kaku dan tajam. Pak Edwin mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jarinya. Kalau dibiarkan, dia akan mengacak sistem yang sudah kita bangun puluhan tahun. Karyawan mulai tidak menghormati struktur. Mereka lebih tunduk pada pidatonya daripada protokol. Jadi apa rencanamu? Tanya Bu Helen setengah berbisik. Pak Edwin tersenyum miring. Kita cari celah, dan celah itu bisa jadi dari orang terdekatnya sendiri. Sementara itu, Arya berdiri di teras balkon kantornya di lantai atas, menatap cahaya, kota yang seolah tak pernah tidur. Ia baru saja selesai meninjau laporan dari program pelatihan empati gelombang pertama, dan hasilnya mengejutkan. Tingkat kepuasan pelanggan naik drastis. Namun, ada satu hal yang mengusik hatinya. Beberapa cabang menolak menerapkan sistem baru. Bukan terang-terangan, tapi melalui alasan teknis, penundaan logistik, dan laporan yang belum lengkap. Ada yang mengganjal, tapi belum terlihat bentuknya. Gumamnya sambil mengusap tengkuk. Leher, suara pintu diketuk lembut. Rani masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Saya tahu Bapak masih di sini, jadi saya buatkan teh. Ucapnya pelan. Arya tersenyum, mengambil cangkir itu. Terima kasih, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Rani duduk di kursi tamu yang berhadapan langsung dengan balkon. Pak Arya, bolehkah saya jujur? Tentu. Selalu. Saya dengar beberapa senior manajemen tidak senang dengan kebijakan baru. Mereka merasa posisi mereka terancam. Arya mengangguk pelan. Aku tahu, tapi yang membuatku lebih waspada bukan kemarahan mereka, tapi diamnya. Rani menggigit bibir bawahnya. Ada satu hal yang belum ia sampaikan. Pak Edwin sempat mengajak saya bicara kemarin. Katanya dia ingin tahu jadwal harian Bapak. Bahkan, sempat menawarkan saya kenaikan posisi jika saya bersedia. Jadi asisten divisi operasional. Arya menoleh, tatapannya berubah serius. Dan kamu? Rani menatap lurus mata Arya. Saya menolak. Saya di sini bukan karena posisi. Saya di sini karena percaya pada cara Bapak melihat manusia. Senyum kecil mengembang di wajah Arya. Tapi ia tahu, ini bukan lagi soal manajemen biasa. Ini sudah menjadi pertempuran ideologi. 2. Hari kemudian, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Beberapa media online mulai menulis artikel yang menyinggung program pelatihan empati Galaksi. Judul-judulnya sarkastik. Dealer mewah galakan pelatihan empati. Apakah langkah Arya Wicaksana terlalu naif? Ketika rasa mengalahkan data, eksperimen berbahaya galaksi motor, Arya memandangi layar laptopnya. Ia tahu, serangan ini bukan tanpa arah. Ada yang mengatur narasi. Ada yang menginginkan kegagalannya. Rani masuk membawa dokumen revisi pelatihan. Tapi begitu melihat raut wajah Arya, ia tahu ada yang tidak beres. Ada yang ingin menjatuhkan saya dari dalam, Ran, ucap Arya tanpa tedeng aling-aling. Dan mereka bisa saja menggunakan orang-orang yang paling dekat dengan saya. Apa Bapak mencurigai saya? Suara Rani pelan, nyaris retak. Arya menoleh cepat. Tidak. Justru karena saya tahu kamu tulus, maka saya khawatir kamu akan jadi sasaran. Hati-hati, Rani. Dunia ini bisa kejam pada orang baik. Di sisi lain, Pak Edwin dan Bu Helen mulai meluncurkan rencana berikutnya. Mereka mengambil satu dokumen sensitif tentang investasi masa lalu Galaksi yang belum dibuka ke publik. Sebuah proyek gagal di luar negeri yang ditutup rapat oleh direksi lama.
Jika mereka berhasil menuding bahwa Arya lah yang menyebabkan kerugian itu, maka reputasinya akan hancur. Dia pemuda baik, tapi dunia tidak dikuasai oleh orang baik, ujar Pak Edwin dingin. Puncak ketegangan tiba saat Galaxy Motor akan mengadakan Town Hall Meeting Nasional, pertemuan semua cabang yang akan disiarkan langsung secara internal. Arya dijadwalkan untuk berpidato besar di acara itu, membicarakan perubahan budaya perusahaan ke seluruh karyawan. Namun, malam sebelum acara, Rani menerima email anonim. Isinya, video rekaman editan yang menunjukkan Arya menerima uang dari pihak luar terkait proyek investasi lama. Sumbernya jelas, tapi editannya kasar. Rani bergetar saat membacanya. Jika video ini tersebar di tengah pidato besok, maka seluruh sistem yang dibangun Arya akan runtuh. Lebih parah lagi, semua akan menganggap Arya korup dan hanya memanfaatkan citra empati untuk menutupi niat buruk. Pagi harinya, Arya berdiri di belakang panggung besar, menunggu giliran berbicara. Rani menghampirinya dengan wajah tegang. "Pak, Arya, saya harus tunjukkan ini sekarang," katanya sambil memperlihatkan tablet berisi video itu. Arya menatapnya lama. Ia membaca cepat isi email itu. Hening beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, "Mereka benar-benar siap untuk menghancurkan semuanya." Rani berbisik, "Kita masih bisa batalkan acara ini. Kita bisa investigasi dulu. Atau bicara tertutup dengan direksi." Pusat. Tapi Arya menggeleng, matanya menatap ke panggung yang bersinar terang. "Kalau saya mundur hari ini, mereka menang. Tapi kalau saya bicara dan berkata jujur di depan semua orang, mungkin justru disitulah kekuatan kita." Cahaya putih menyilaukan lampu panggung menyapu wajah Arya saat ia berdiri di hadapan ratusan karyawan yang duduk rapi, menatap ke arahnya. Ribuan lainnya menyaksikan dari layar, dari showroom di Surabaya, kantor cabang di Medan, bengkel di Pontianak, hingga ruang training kecil di pelosok Jawa Tengah. Mereka semua menanti satu hal, pidato sang pemilik muda yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di tubuh Galaxy Motor Group. Arya berdiri tanpa naskah, hanya mikrofon dan satu botol air putih di podium kayu. Ia menatap ruangan itu dalam diam, lalu menghela napas panjang. "Saya berdiri di sini, bukan karena saya pewaris tahta perusahaan besar, tapi karena saya pernah merasa kecil." Hening. Semua mata terpaku padanya. Beberapa bulan lalu, saya datang ke dealer pusat dengan pakaian compang-camping. Tak ada yang mengenal saya. Dan dari situlah saya menemukan sesuatu yang lebih mahal dari semua motor di gudang kita. Sikap manusia terhadap sesama. Beberapa wajah di antara audiens mulai saling melirik. Sebagian dari mereka mungkin mengingat momen memalukan itu. Arya melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. "Saya tidak menyamar untuk bermain-main. Saya menyamar karena ingin tahu apa yang akan dilakukan karyawan kita saat tidak ada kamera, saat tidak ada atasan yang mengawasi. Dan hasilnya, jujur saja, mengecewakan." Suara batuk pelan terdengar dari kursi penonton. Arya tidak berhenti. "Saya tidak ingin memarahi siapapun, tapi saya ingin menyampaikan satu hal. Tidak peduli sepenting apa target kita, seberapa tinggi pencapaian kita. Jika kita gagal memperlakukan orang lain dengan hormat, maka kita sudah gagal sebagai manusia." Tepuk tangan mulai terdengar, lambat, tapi bertambah banyak. Namun saat suasana mulai terbangun, tiba-tiba layar besar di belakang Arya menyala otomatis. Suara desisan muncul dari speaker. Layar menampilkan video pendek. Arya duduk bersama dua orang asing, menyodorkan dokumen, lalu menerima setumpuk uang. Bisik-bisik di antara penonton mulai terdengar. Rani yang berdiri di sisi panggung menahan napas. Ia tahu ini akan terjadi. Mereka memulai serangan. Arya menoleh pelan ke layar, lalu kembali menatap audiens. Tapi kali ini, sorot matanya berubah. Saya tahu video itu akan muncul. Ruangan mendadak hening lagi. Video itu menampilkan saya menerima uang dari investor luar.
sekitar 2 tahun lalu. Ya, itu benar. Tapi yang tidak mereka tunjukkan adalah bagian selanjutnya, di mana saya menolak kontrak mereka dan mengembalikan seluruh dana itu karena saya tahu niat mereka hanya ingin mengambil alih kendali perusahaan dari dalam. Beberapa orang menahan napas. Arya menatap lurus ke depan. Saya memilih tidak mempublikasikannya saat itu karena saya tak ingin mempermalukan mereka. Tapi sekarang, saya sadar, diam bukan lagi pilihan. Ia membuka jasnya, mengeluarkan satu berkas, dan mengangkatnya tinggi. Ini laporan audit independen yang bisa diakses siapapun mulai hari ini. Semua transaksi saya, semua kebijakan saya, semua keputusan saya terbuka. Siapapun boleh memeriksa. Karena perusahaan ini harus dibangun dengan kejujuran, atau jangan dibangun sama sekali. Tepuk tangan menggema. Kali ini lebih keras. Beberapa pegawai berdiri, ikut bertepuk tangan. Di layar-layar kecil dari berbagai cabang, pegawai-pegawai showroom, mekanik bengkel, hingga cleaning service ikut bersorak. Namun tak semua wajah bahagia. Di ruang eksekutif lantai 8, Pak Edwin dan Bu Helen menyaksikan dengan rahang mengeras. Dia membalikkan keadaan, gumam Helen. Edwin berdiri, membanting gelas kecil ke meja. Kalau begitu kita mainkan kartu terakhir. Usai acara, Rani menyusul Arya yang tengah duduk sendirian di ruang belakang panggung. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyala. Saya kira Bapak akan mundur, ucap Rani. Pelan, Arya menatapnya. Saya hampir. Tapi kemudian saya ingat, kamu pernah bilang, jangan biarkan orang baik kalah hanya karena mereka diam. Rani tersenyum, kecil. Ia duduk di sebelah Arya, membiarkan diam yang nyaman menggantung di antara mereka. Saya bangga sama Bapak. Arya menoleh. Kalau gitu, panggil saya Arya saja. Kalau kamu terus panggil saya Bapak, saya terus merasa tua. Tawa, Rani meledak pelan menulari Arya. Tapi sebelum tawa mereka selesai, sebuah pesan masuk ke ponsel Rani. Ia membacanya cepat, lalu wajahnya berubah pucat. Ada rapat direksi darurat malam ini. Beberapa jam kemudian, Arya duduk di tengah ruang kaca rapat, dikelilingi oleh dewan direksi. Di ujung meja, Pak Edwin memimpin jalannya diskusi. Setelah kejadian pagi, tadi kami mempertimbangkan kembali posisi Anda sebagai CEO. Ucapnya datar. Arya tidak terkejut. Saya siap menghadapi keputusan apapun. Edwin melirik ke sekeliling. Kami punya 2 opsi. Anda mengundurkan diri secara terhormat, atau kami lakukan pemungutan suara untuk mencopot Anda. Arya mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita pilih jalan kedua. Pemungutan suara berlangsung. 3 suara menolak pencopotan. 2 suara abstain. 2 suara mendukung pemecatan. 1 suara terakhir dimiliki oleh perwakilan investor lama, seorang wanita tua yang sudah lama tidak muncul di rapat besar. Ia menatap Arya, lalu berkata pelan, "Saya sudah melihat banyak generasi pemimpin. Tapi baru kali ini saya melihat seorang anak muda berdiri tanpa takut dan memilih berkata jujur. Suara saya untuk Arya." Dengan suara terbanyak, Arya tetap menjadi CEO. Rapat selesai dengan suasana menegang. Namun dari luar, Rani dan tim karyawan menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat. Beberapa minggu kemudian, Arya membuat keputusan mengejutkan, Pak Edwin. Dan Bu Helen tidak langsung dipecat, tapi diminta menjalani rotasi ke divisi pelatihan selama 6 bulan sebagai peserta. Ia ingin mereka melihat sendiri bagaimana rasanya menjadi orang biasa dalam sistem yang mereka buat. Sementara itu, Rani resmi diangkat sebagai kepala hubungan internal dan menjadi penasihat khusus untuk transformasi budaya Galaksi Motor. Dan pada suatu sore di showroom pusat yang kini lebih ramah dan terbuka, Arya mendekati Rani yang sedang mendampingi training karyawan baru. Ran, ya? Aku tahu kamu bekerja karena prinsip. Tapi boleh nggak? Kalau sesekali kita bertemu bukan untuk kerja? Wajah Rani memerah, tapi senyumnya tulus. Aku pikir, aku juga menunggu kamu tanya itu. Mereka tertawa bersama. Di balik
layar dealer megah, kisah sederhana tentang hormat, kejujuran dan cinta, akhirnya menemukan rumahnya. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa besar di Town Hall Meeting. Semuanya seperti bertransformasi. Galaxy Motor bukan lagi sekadar perusahaan yang menjual motor mahal, melainkan sebuah tempat yang dihuni oleh manusia-manusia baru, yang lebih sadar, lebih peka, dan lebih menghargai satu sama lain. Pelatihan. Empati yang dulu ditertawakan kini menjadi kurikulum wajib bagi semua karyawan, dari petugas kebersihan hingga jajaran direksi. Arya benar-benar mereformasi dari dalam, bukan dengan ancaman atau pemecatan massal, tapi lewat pengalaman dan keteladanan. Pak Edwin dan Bu Helen kini mengikuti pelatihan intensif sebagai peserta. Awalnya penuh gengsi dan keengganan. Tapi hari demi hari, mereka mulai melebur. Mereka mendengar kisah para petugas gudang, belajar menyapa pelanggan dengan tulus, bahkan ikut mengantar motor langsung ke rumah pembeli bersama staf junior. Pada suatu sore di ruang pelatihan, Pak Edwin memandangi selembar formulir refleksi diri. Ia menghela napas panjang, lalu menulis. Saya pernah merasa menjadi paling tahu. Tapi ternyata, saya hanya buta oleh rutinitas yang saya bangun sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun kariernya, Pak Edwin berdiri di depan kelas dan membungkukkan badan kepada para peserta pelatihan. Saya minta maaf. Karena saya dulu pernah membuat kalian merasa tak dianggap. Seketika ruangan hening, lalu perlahan, tepuk tangan menghujani pria tua yang mulai menemukan kembali nuraninya. Sementara itu, Arya mulai sibuk dengan satu proyek baru yang ia rahasiakan. Rani memperhatikannya bolak-balik membawa blueprint, ballpoint yang habis tinta, dan kertas-kertas penuh coretan. Sampai akhirnya, pada suatu malam, Arya mengajak Rani menaiki motor Harley klasik, menuju tempat yang jauh dari kantor pusat. Di tengah perjalanan, mereka berdua berhenti di sebidang tanah lapang, tepat di tepi kota. Di situ sudah berdiri sebuah papan kayu besar bertuliskan, Proyek Roda Empati, Pusat Pendidikan Otomotif Gratis untuk Kaum Marginal. Rani menatap papan itu dengan mata berkaca-kaca. Kamu serius ingin membangun ini? Arya mengangguk. Dulu, aku menyamar sebagai orang biasa. Tapi sekarang aku ingin tempat ini jadi nyata. Tempat untuk orang-orang sungguhan yang benar-benar butuh kesempatan. Dan siapa yang akan pimpin proyek ini? Arya tersenyum. Kamu, kalau kamu bersedia. Beberapa minggu kemudian, proyek Roda Empati mulai digarap. Antusiasme publik luar biasa. Banyak karyawan lama bahkan sukarela ikut mengajar di waktu luang. Dealer-dealer lain di kota besar mulai meniru pendekatan Galaxy. Bukan hanya jual beli, tapi mengedukasi dan merangkul. Galaxy Motor menjadi berita viral, bukan karena skandal, tapi karena transformasi manusiawinya. Arya dan Rani semakin dekat. Namun hubungan mereka tak dibumbui dengan drama klise. Tidak ada cemburu atau rahasia besar. Hubungan mereka tumbuh dari rasa percaya, dan terutama dari pengalaman susah senang yang mereka lewati bersama. Suatu malam, setelah sesi pelatihan selesai, Arya duduk berdua dengan Rani di halaman belakang, kantor pusat yang kini penuh tanaman hias dan lampu taman. Angin malam menyapu rambut Rani yang tergerai lembut. Waktu aku pertama kali datang ke dealer itu, dengan baju compang-camping dan wajah berdebu, kamu tetap memperlakukanku seperti manusia. Kamu yang menyapa, menawarkan air minum, dan tidak menertawakanku seperti yang lain. Rani menoleh, senyumnya malu-malu. Aku cuma merasa, siapapun berhak diperlakukan baik. Arya menarik napas. Dan dari semua pelajaran yang aku dapat, yang paling berharga, ya kamu, Henning. Lalu Arya menatap mata Rani, dalam. Boleh nggak? Aku jalanin hidup ini bukan cuma sebagai pemilik dealer, tapi juga sebagai seseorang yang punya kamu di sampingku. Rani. Menunduk, bibirnya bergetar kecil menahan senyum. Kamu bahkan belum pernah ajak aku nonton bioskop. Tawa mereka pecah pelan, berbaur dengan suara jangkrik malam. Namun kebahagiaan bukan hanya milik mereka berdua. Pegawai-pegawai yang dulu sinis kini berubah total. Salah satu karyawan paling arogan, Dion, yang dulu pertama kali mengusir Arya saat menyamar,
kini menjadi mentor pelatihan frontliner. Ia mengajar cara menyapa pelanggan dengan tulus, bahkan sering membagikan kisah malunya dulu sebagai contoh nyata perubahan. Galaxy Motor menjadi bukan hanya perusahaan, tapi keluarga besar yang tumbuh bersama. Dan pada suatu hari yang cerah, di halaman showroom pusat yang kini berubah menjadi taman terbuka untuk pelanggan, Arya berdiri bersama seluruh tim, meresmikan Roda Empati Center. Tempat yang kelak akan menjadi pusat harapan bagi banyak orang yang pernah merasa tak dianggap. Semua orang berdiri, bertepuk tangan. Dan di barisan depan, Rani berdiri dengan air mata haru. Karena hari itu bukan cuma hari pembukaan proyek besar, tapi juga hari di mana Arya, di depan semua orang, berlutut dan berkata, "Kalau dulu aku hanya berpura-pura jadi orang biasa untuk mencari tahu sikap manusia, sekarang aku berlutut sungguhan, karena aku tahu siapa yang layak jadi bagian hidupku. Rani, maukah kamu menikah denganku?" Teriakan bahagia menggema. Kamera-kamera jurnalis berkilat. Dan di tengah kebisingan dunia modern itu, seorang pemuda yang dulu dihina karena baju kumalnya, akhirnya menemukan cinta, makna, dan tempat yang sebenarnya. Hati orang-orang yang memilih untuk melihat manusia, bukan hanya penampilannya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar ruang kantor pusat Galaxy Motor, menyinari meja kerja Arya yang kini tak lagi dipenuhi dokumen kacau. Hanya ada satu map coklat di tengahnya, berisi lembaran proposal terbaru dari Roda Empati Center. Dan di samping map itu ada sebuah foto. Arya dan Rani tertawa lepas, di antara anak-anak jalanan yang kini belajar mengenal mesin dan dunia otomotif. Sudah setahun berlalu sejak hari ketika Arya melamar Rani di depan para pegawai. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh haru. Bukan pernikahan megah di Hotel Bintang 5, melainkan di taman kecil belakang showroom, di mana semua pegawai berkumpul sebagai saksi, dari kepala cabang hingga staf cleaning service. Tak ada undangan dari pengusaha elit, tak ada panggung megah, tapi ada tawa, ada pelukan, dan ada air mata bahagia dari orang-orang yang dulunya saling tidak mengenal, kini menjadi keluarga. Galaxy Motor berubah secara total. Bukan hanya citra perusahaannya, tetapi juga nilai-nilai yang menjadi pondasi utamanya. Di setiap cabang, kini berdiri pojok empati. Sebuah ruang kecil di mana karyawan bisa meluapkan perasaan, menyampaikan keluhan tanpa takut dihakimi, atau sekadar duduk dengan tenang, mendengarkan cerita pelanggan. Di sudut showroom, ada satu bangku khusus bertuliskan, "Dulu aku duduk di sini, dianggap bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, semua yang merasa tak dianggap, boleh duduk dan didengar." Arya, pemilik Galaxy Motor rentak, hanya di dalam negeri, gagasan Arya menyebar ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Media internasional mulai meliput perubahan yang dimotori pemuda-muda itu. Sebuah majalah bisnis dari Eropa menulis judul besar, "Empati is the new luxury," dan wajah Arya terpampang di sampulnya, bukan dengan jas mahal, tapi mengenakan kaos hitam sederhana, duduk di antara murid-murid bengkel binaannya. Suatu sore, Arya dan Rani berjalan menyusuri koridor bangunan baru Roda Empati Center, memandangi para remaja yang sedang praktek memperbaiki motor tua. Seorang anak laki-laki kecil berlarian menghampiri mereka. "Kak Arya, Kak Rani, aku bisa bongkar karburator." Arya berjongkok dan mengacungkan jempol. "Hebat, siapa namamu tadi?" "Damar, Kak." Rani tersenyum dan menatap Arya. "Dulu kamu datang ke dealer itu dalam diam, sekarang kamu memekakan dunia dengan perubahan." Arya mengangguk pelan. "Aku cuma memulai. Sisanya, kita lakukan sama-sama." Malam harinya, Rani menyiapkan makan malam di rumah kecil mereka yang hangat. Bukan villa, bukan apartemen mewah, tapi rumah yang mereka pilih bersama. Rumah yang dekat dengan showroom, agar mereka bisa tetap bersama orang-orang yang mereka anggap keluarga. Saat Arya duduk di meja makan, matanya menangkap buku catatan kecil, yang sudah mulai lusuh di rak kayu dekat dapur. Ia mengambilnya perlahan. Itu adalah buku impiannya yang dulu ia tulis saat masih duduk di bangku kuliah. Di halaman pertama tertulis, "Mimpiku bukan sekadar punya bisnis besar,
tapi ingin membuat tempat di mana siapapun bisa masuk dan merasa dihargai sebagai manusia. Rani mendekat, melihat tulisan itu di balik bahu Arya. Lalu ia menyandarkan kepala di pundak suaminya. Kamu sudah wujudkan semua itu. Arya menggenggam tangan Rani, lalu menatap langit-langit rumah yang penuh ketenangan. Belum semuanya, Ran. Tapi setidaknya, aku sudah memilih arah yang benar. Di malam yang sama, di cabang kecil galaksi motor di kota yang jauh, seorang pemuda bertubuh kurus dengan tas sobek-sobek masuk ke showroom. Rambutnya acak-acakan, sandal jepitnya berlubang, dan matanya menatap motor bekas yang dipajang di pojok. Seorang staf wanita menghampirinya dengan senyum tulus. "Selamat malam, Kak. Ada yang bisa saya bantu?" Pemuda itu tersentak pelan. Saya cuma lihat-lihat, Mbak. Saya nggak bawa uang." Staf itu tersenyum lembut dan berkata, "Nggak masalah, Kak. Di sini semua orang boleh lihat-lihat. Mau saya ambilkan air minum dulu? Atau mau ngobrol soal motor yang Kakak suka?" Pemuda itu menatapnya, mata yang sedikit berkaca-kaca. Di pojok ruangan, tepat di dekat bangku bertuliskan kutipan Arya. Tergantung poster besar dengan latar belakang hitam dan tulisan putih tegas. Kita tidak pernah tahu siapa yang masuk ke dalam hidup kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyambut mereka. Dan dengan itu, warisan Arya bukan lagi sekadar ratusan unit motor yang terjual tiap bulan, tapi ribuan hati yang kini belajar untuk lebih peka, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Karena, sejatinya, empati adalah kendaraan terbaik yang bisa membawa kita menuju masa depan.